Kita sudah mendengar dia adalah Alfa dan Omega, klik. Tetapi saya catat di sini. Namun menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara sepupu kita, seringkali mereka bertanya, Yesus bukan Tuhan. Dan itu pertanyaan sudah dari kuno banget gitu. Kalau saudara baca kelompok-kelompok seperti Ahmad Didat, itu pendebat-pendebat agama mereka yang selalu mendebat Kristen, namanya Ahmad Didat. Habis itu orang keduanya bernama Zakir Naik. Udah seperti pola. Terus dipikir kita Kristen goblok-goblok banget gitu. Setiap kali ditanya terus kita nangis, ternyata gak ada. Di Alkitab kita, even God, Bapa sendiri tidak pernah berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Kalau dia datang kepada Musa dan dia memperkenalkan I am your God. Kalau dia memperkenalkan diri kepada Musa. Bukan memohon untuk disembah. Tapi menyatakan I love you, I care for you. Amin. Makanya saya catat di sini. Ada banyak orang Kristen bingung. Kalau diserang oleh kelompok-kelompok pendebat nggak jelas gitu. Saya juga bingung ngapain agama didebatin sih. Agama diikutin apa? Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Berdebatlah untuk aku. Nggak ada. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak dipanggil untuk berdebat. Tapi kita dipanggil untuk jadi berkat. Saya mengerti ada orang-orang yang berkata kita harus memberi jawab. Tetapi saya juga percaya Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengerti mungkin ada orang-orang yang merasa mendapat panggilan sebagai apologet, sebagai pendebat. Biarin aja kalau dia punya panggilan seperti itu. Tapi yang percaya panggilan setiap orang Kristen bukan untuk berdebat. Tapi panggilan setiap orang Kristen untuk jadi berkat. Saya tidak bangga melihat orang merasa saya panggilannya apologet. Tapi saya bangga dengan orang-orang yang berkata, ya Tuhan pakai hidupku. Supaya orang dapat melihat perbuatanku yang baik dan memuliakan Bapakku yang di sorga. Amin. Yang setuju sama saya taruh tangan kananmu di dada bilang saya mau jadi berkat. Doa saya buat jemaat-jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Supaya setiap jemaatnya bisa jadi berkat. Setiap jemaatnya bisa jadi terang. Karena Paulus berkata kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Supaya orang di dekat saudara dapat merasakan kasih, damai, sukacita. Dan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan yeah. Ketika orang berkata, di Alkitab nggak ada tulisan Yesus bilang aku Tuhan sembahlah aku. Apa jawab kita? Klik. Sekali lagi disclaimer. Ini bukan kita cari gara-gara. Kita hanya menjawab pertanyaan goblok yang mereka pertanyakan kepada kita. Jelas ya? Untuk menjawabnya kita perlu pahami dulu. Yang pertama buat saya pertanyaan yang sekarang lagi populer banget gitu. Orang-orang di mana-mana, lu orang Kristen ya, di mana tuh Yesus pernah berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Bahkan ada yang kira-kira sosokan gitu bilang, kalau di Alkitab ada, pasti aku mau percaya pada Yesus. Karena aku juga ragu, masa Yesus Tuhan sih? Kalau kamu bisa buktikan ada ayat yang bilang, aku Tuhan sembahlah aku mau jadi Kristen. Buat saya untuk menjawabnya, kita perlu pahami. Satu, itu pertanyaannya bodoh. Misalnya orang bertanya, ibu kotanya Pasar Minggu apa? Pertanyaannya goblok. Karena Pasar Minggu bukan provinsi. Pasar Minggu juga bukan negara. Ngerti gak maksud saya? Jelas? Nah, misalnya orang tanya, dunia ini sudutnya di mana? Itu pertanyaan goblok. Karena dunia ini bundar. Ngerti gak saudara? Jadi nggak bisa orang bilang, kan saya cuma tanya. Tanya juga jangan bodoh. Nah, jelas ya. Pertanyaan ini bodoh.
Karena bukan kita yang harus mengatur apa yang tertulis dalam kitab suci. Setuju nggak saudara? Kalau di kitab suci ada tulisan bahwa aku setiap kali berbuat yang baik, aku menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Aku mau ikut Tuhan itu, karena Tuhan itu pasti benar. Masa kita yang mau kasih ide untuk tulis kitab suci? Tapi dia cukup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Katakan amin. Yang kedua, ketika orang bertanya, kalau di Alkitab kamu ada tulisan Yesus yang berkata, aku Tuhan, sembahlah aku mau jadi Kristen. Aku percaya dia Tuhan. Pertanyaan saya, jawaban saya yang kedua, Yesus bukan Tuhan yang NPD. Tahu nggak NPD? Narcissistic Personal Disorder. Jadi sebuah masalah kejiwaan di mana orang selalu hanya mau meninggikan diri, di mana orang selalu merasa orang lain salah, cuman saya yang paling benar. Istri-istri yang punya suami NPD mesti baptis 3 kali dalam hidupnya. Bu, banyak doa bu. Suamimu tidak akan pernah bilang I'm sorry. Suamimu tidak akan pernah berkata aku salah. Suamimu hanya berkata kamu gak benar, kamu. Pak, kalau engkau punya istri NPD pak, aduh, baptisnya jangan cuma selam pak, siram. Karena istrimu tidak akan pernah berkata I'm sorry. Istrimu tidak pernah berkata aku salah. Istrimu akan berkata, kamu dong. Adik-adik muda. Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan cari yang NPD. Oh darah Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Waktu pacaran masih seru, pas udah nikah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus, saya bukan Tuhan yang berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Tapi dia Tuhan yang berkata, aku datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Kalau Yesus di satu sisi berkata, aku datang untuk melayani. Tapi di sisi yang lain dia berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Maka saya beri nama, He is God of NPD. Dia rajanya orang-orang NPD. Tetapi dia buktikan dia datang ke muka bumi bukan untuk disembah. Sehingga walaupun setiap orang menyakiti dia, di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin.